Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, sahabat muslim dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, membimbing kita di atas ketaatan, menjaga kita di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarhu Risalati Syuruti Sholati wa Wajibatiha wa Arkaniha. Penjelasan tentang syarat-syarat sholat, wajib sholat dan rukun-rukunnya. Buah pena dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Di halaman yang ke-33 berkata muallif rahimahullah, wa wajibuhu, dan wajib wudu at-tasmiyatu ma'azikri, membaca basmalah dalam kondisi menghadirkan hati, dalam kondisi sadar. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa wajibuhu adalah maksudnya wajibul wudu'i, wajib wudu. At-tasmiyatu ma'adzikri, membaca bismillah dalam kondisi sadar, dalam kondisi menghadirkan hati. Az-zikru bikasri dzali, kata az-zikru dengan mengkasrah huruf zalnya adalah diddu nisyani, lawan dari lupa. Jadi berwudunya dalam kondisi dia sadar bahwa dia sedang berwudu. At-tasmiyatu wajibatun fil wudu'i ma'a dzikri wa adami nisyani. Maksudnya adalah membaca bismillah itu hukumnya wajib ketika berwudu dalam kondisi ingat, bukan karena, dan tidak ada unsur lupa. Wa madhabu syafi'iyati, madhab syafi'iyah annaha sunnatun, berpendapat hukumnya sunnah, walaysat biwajibatin, artinya tidak wajib, walau falau tarokaha amdan, seandainya meninggalkan membaca bismillah, sahha wudu'uhu, maka wudunya tetap sah. Wabihi, dan dengannya juga qala Malik wa Abu Hanifah wa jumhur ulama, ya. Imam Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama juga berpendapat sama dengan mazhab Syafi'iyah, yaitu sunnah. Wa huwa azharur riwayataini an Ahmada wa anhu riwayatun annaha wajibat. Dan nampak jelas dari dua riwayat yang datang dari Imam Ahmad, darinya ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa membaca bismillah hukumnya wajib. Ini menurut mazhab Hanabilah. Akan tetapi kami berpendapat condong kepada mazhab Syafi'iyah. Demikian juga pendapat Imam Malik, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Alasannya karena di dalam hadis-hadis yang
dibawakan oleh para sahabat, kemudian dipraktekkan tata cara berwudu, tidak disebutkan membaca bismillah. Itu alasan kami mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Itu alasannya. Seandainya kalaupun ada hadis ya yang menyatakan bahwa disyariatkan membaca bismillah, maka maksimal hukumnya sunnah, ya sunnah yang ditekankan. Ya. Kalau seandainya ditinggalkan, maka wudunya tetap sah. Itu alasan kami mengikuti mazhab Syafi'iyah, Imam Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Karena dalam hadis-hadis yang dibawa, yang diriwayatkan oleh para sahabat, tidak dibacakan bismillah ketika akan berwudu. Ya. Baik, berikutnya halaman yang ke-34, berkata penulis rahimahullah, wa nawakiduhu samaniyatun, dan nawakid wudu ada 8, batal wudu ada 8. Al-khariju minas sabilaini, 1, ada yang keluar dari dua saluran, 2 tempat pembuangan. Wal khariju al-fahisu an-najisu minal jasadi, yang keluar tersebut ya, al-fahis kotor dan kategori najis dari tubuh. Wa jawalul akli, yang kedua hilangnya akal. Wa masul mar'ati bisyahwatin, yang ketiga mengusap atau meraba wanita dengan syahwat. Wa masul farji bil yadi kubulan kana au zuburan, yang ketiga. Yang keempat, mengusap kemaluan dengan tangan, baik yang depan maupun yang belakang. Wa aklu lahmil jajuri, yang kelima memakan daging unta. Wa taksiril mayiti, yang keenam memandikan mayit. Waridatu anil Islam, dan yang kedelapan murtad dari Islam. Ya, kita urutkan ya. Al-khariju minas sabilaini, 1. Kemudian yang wal khariju ini kedua ya. Ada yang keluar sesuatu yang kotor dan najis dari tubuh. Ya, jadi selain dari sabila ini. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal. Keempat, mengusap wanita dengan syahwat. Kelima, mengusap kemaluan dengan tangan yang depan maupun yang belakang. Kelima, memakan daging unta. Ketujuh, memandikan mayit. Terakhir yang kedelapan, murtad dari Islam. A'adzanallahu min dzalika. Semoga Allah menjaga kita dari pembatal wudu yang terakhir, yaitu murtad dari Islam. Qaluhu wa nawakiduhu ay nawakidul wudu'i. Ya. Nawakiduh yang dimaksud adalah pembatal wudu. Wa makna nawakidil wudu'i, arti dari pembatal wudu yaitu mubtilatuhu, yang membatalkan wudu. Allati idza fa'ala wahidatan minha batalal wudu. Jika salah seorang melakukan salah satu dari 8 pembatal tadi, maka batal wudunya. Maka wudunya batal. Misal contohnya nawakidul islami, yaitu contohnya keislamannya batal. Ya, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Ay mubtilatu, maksudnya adalah pembatal keislaman. Ya. Nawakidul Islam maksudnya adalah mubtilatul Islam, keislamannya batal. Ya. Jadi nawakid ini sama dengan mubtilatu. Nawakidul wudu sama dengan mubtilatu, batal wudunya.
pembatal wudu. Qauluhu perkataan penulis samaniyatun ay nawakidul wudu'i wa mubtilatu samaniyatun, ya. Pembatal wudu itu ada 8. Wa hadza ala madhhabil Hanabilati, dan ini menurut pendapat Hanabilah. Fa hadhihi as-samaniyatu laisa muttafaqun 'alaiha, ya. Pembatal wudu ada 8 ini bukan kesepakatan, ya. Berarti ada sebagian mazhab Hanabilah yang tidak sependapat dengan perincian tadi, ya. An-nakidul awwalu, pembatal yang pertama, al-khariju minas sabilaini, itu ada yang keluar dari dua jalur, dua saluran. Wal muradu bis sabilaini, maksud dari sabilaini adalah al-qubulu wad duburu, ya, tempat keluarnya air kencing, buang air kecil, dan tempat keluarnya buang air besar. Al-qubul dan dubur. Wal khariju minas sabilaini kal bauli wal ghaiti wal mani wal madhi wal wadi warihi yanqudul wudu'a ijma'an, ya. Yang keluar dari dua saluran seperti baul, ya, buang air kecil, goit, buang air besar, kemudian air mani, air madhi, kemudian air wadi, ya. Mani ini akibat persetubuhan, ya, memancar dan yang bersangkutan merasa lemah, ya, dan disertai dengan kenikmatan. Adapun madhi, ya, cairan yang keluar akibat bercumbu dengan istri atau membayangkan jima dengan istri. Yang ketiga ini air wadi, ini seperti mani putih, ya, keruh, ya. Ini karena faktor yang lain selain karena faktor persetubuhan dan selain karena faktor percumbuan, entah mungkin karena capek atau karena yang lainnya. Warihi, buang angin atau kentut, maka ini membatalkan wudhu dan para ulama ijma, sepakat, ya. Wala yara jam'u minal ulama'i nawaqidul wudu'i illa bil khariji minas sabilaini, dan tidaklah sejumlah dari kalangan ulama melihat atau memandang pembatal wudu kecuali sesuatu yang keluar dari dua saluran, ya. Artinya para ulama, ya, jam'u, ya, sepakat, gitu, ya. Keluar dari dua saluran, nah itu batal wudunya. Oleh karena itu, bahwa al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari membuat satu bab dalam kitab sahihnya, qala babu man lam yara malam yarul wudu'a illa minal mahrajaini minal qubuli wa duburi, ya, bab orang yang tidak menganggap status wudunya kecuali ada yang keluar, ya, dari kubul maupun dubur. Jadi ketika keluar dari kubul dan dubur maka wudunya tidak dianggap, ya, artinya wudunya batal. Lam jarok itu maknanya adalah tidak menganggap status wudunya, artinya wudunya dianggap batal, ya, karena ada yang keluar dari kubul dan dubur. Qauluhu, perkataan penulis, wa naqidu tsani, pembatal yang kedua, min nawaqidil wudu'i, dari pembatal-pembatal wudu, al kharijul fahishu an najisu minal jasadi, ya, sesuatu yang keluar dan fahish, ya, kotoran dan najis
dari tubuh. Ka'an yakhruja min ghairi sabilaini. Ya, seperti keluar selain dari dua saluran. Contohnya adalah al-qai'u, al-fahishu, ya, muntah yang fahish, muntah yang kotor, ya. Jadi dari lambung, ya, makanan yang sudah hancur, sudah berbentuk seperti cairan kental, gitu ya. Nah, itu keluar. Audamu atau darah al-fahishu, ya, darah yang fahish, yang kotor. Ya. Fayubtilul wudu'a, maka membatalkan wudu ingdal Hanabilati, menurut mazhab Hanabilah. Ya. Wa innama yantakidul wudu'a bil katsiri min dzalika dunal yasiri. Ya. Menurut mazhab Hanabilah, muntah atau darah dianggap membatalkan wudu karena keluarnya ini banyak, ya, bukan sedikit, ya. Jadi sampai uh, ya kalau ditampung dengan tangan itu betul-betul kelihatan nampak, ya, bukan muntah yang setetes dua tetes tapi banyak, ya. Ya, biasanya orang yang masuk angin atau mual itu muntahnya keluar semua itu dari perutnya, ya. Ya, sejumlah makanan yang dia makan. Nah, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau muntahnya hanya sedikit, ya, atau mungkin cuma cairan, ya, sesuatu yang sedikit, ya, mualnya mual tidak berlebihan, ya, kalau bahasa orang Sunda namanya olap, gitu ya, muntah sedikit, maka itu tidak membatalkan. Jadi muntah ataupun darah yang keluar itu kalau jumlahnya banyak. Wa kana Maliku wa Syafi'iyyu la yuwajibuna minhu wudu'an. Ya, adapun mazhab Malik dan Syafi'i tidak mewajibkan mengulang wudunya. Ya, artinya muntah berapapun jumlahnya atau darah yang keluar berapapun itu tidak membatalkan wudu. Ya. Kita lihat di catatan kaki mazhab Maliki dan Syafi'i, itu dicantumkan di kitab Al-Mughni, ya. Dan kami juga condong kepada pendapat ini, ya, karena kami tidak menemukan dalil yang jelas kalau wudhu atau darah, ya, terutama untuk laki-laki, ya, darah laki-laki kan tidak mengalami menstruasi dan nifas, ya. Maka kalau dihukumi darah yang keluar itu membatalkan wudhu atau juga muntah membatalkan wudhu, maka harus mendatangkan dalil yang jelas. Ya, kami condong kepada pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Wa qauluhu wa nakidul salitsu, pembatal yang ketiga, min nawakidil wudu'i, dari pembatal wudu, jawalul akli, hilangnya akal. Wa jawalul akli ala darbaini, hilangnya akal ini ada dua, ya, ada dua jenis. Darbul awwalu, jenis yang pertama, ghairun naumi, selain tidur. Ya, berarti tidur juga termasuk jawalul akli, ya. Wa huwa al jununu, gila, wal ikma'u, pingsan, wasukru, mabuk, fayan kudul wudu'a, ya, maka membatalkan wudu, yasiruhu wa kathiruhu, sedikit ataupun sebentar ataupun lama, ijma'an, berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma', ya. Jadi gila sesaat ataupun gila lama, pingsan sesaat atau pingsan lama, mabuk sebentar atau mabuk lama, ini ijma' para ulama batal wudunya. Qala Ibnu Mundir berkata, wa ajma'u ala ijabi
taharati ala man jala aqluhu bijununin au igmain, ya. Para ulama bersepakat wajib berwudu kembali bagi orang yang akalnya hilang disebabkan karena gila atau karena pingsan. Catatan kaki Al-Awsat, ya, di kitab Al-Awsat. Wali anna haula'i hissuhum ab'adu min hissin naimi. Ya. Keadaan orang-orang yang gila, pingsan dan mabuk ini jauh berbeda dengan kondisi orang yang tidur. Ya. Bidalilin annahum la yantabihuna bil intibahi. Buktinya mereka sama sekali sudah tidak bisa mengenal keadaan di sekitarnya. Ya, betul-betul tidak ingat. Fa fi ijabil wudu'i 'alan naimi tanbihun ala wujubihi bima huwa akadu minhu. Ya. Dan orang yang gila walaupun mungkin dia uh, berjalan, bahkan mungkin berkata-kata, demikian juga orang yang mabuk, ya. Walaupun dia berjalan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, tetapi la yantabihuna bil intibahi, ya, tidak menyadari, tidak ingat, ya. Jadi kalau sudah sadar dari gilanya, sudah sadar dari mabuknya, dia tidak ingat apa yang dilakukan tadi. Ya, walaupun mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, ya. Maka wajib wudu, ya. Maka wajib wudu kembali dan batal wudunya, ya. Batal wudunya dia wajib wudu kembali. Maka ini menunjukkan bahwa wajib wudu bagi orang yang tidur ini menjadi tanbih, menjadi semacam pemberitahuan, ya, akan wajibnya wudu bima huwa akadu minhu, ya. Dan tentunya itu lebih ditekankan huwa akadu minhu, ya. Jadi orang yang tidur, orang yang tidur terlelap, ya, jelas dia yantabihuna bil intibahi, dia tidak ingat, ya, tidak tahu di sekitarnya, ya, tidak mendengar, tidak sadar, ya. Tentu dianggap batal wudunya, ya, akadu minhu, ya, akadu minhu, lebih ditekankan lagi. Ad-darbus tsani, jenis hilangnya akal yang kedua, an-naumu, tidur. Tidur di sini tidur terlelap, ya. Wa huwa nakidul lil wudu'i, nakidun lil wudu'i fil jumlati fi qauli amati ahli ilmi, ya. Jadi tidur ini membatalkan wudu menurut sekelompok pendapat para ulama, ya. Berarti di sini ada perselisihan, ya. Ada perselisihan. Dan kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidur di sini harus dirinci, ya. Kalau tidurnya tidur yang tabihuna bil intibahi, ya, sudah tidak sadar sama sekali, telinga sudah tidak mendengar, ya. Kemudian misalnya ketika dia air liurnya menetes, dia juga sudah tidak merasakan lagi, betul-betul terlelap, gitu, ya. Maka tidur yang seperti itu batal, ya, harus dirinci. Tapi kalau tidurnya sedikit, misalnya tidur dalam keadaan duduk, ya, telinganya masih mendengar, kalau dia misalnya keluar air liurnya, tetesannya masih terasa, bahkan ketika dia memegang benda di tangannya, bendanya jatuh, diambil kembali karena setengah sadar, ya, masih ada kesadaran, walaupun sedikit. Maka tidur yang kesadarannya masih ada, itu tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
beliau menceritakan karena ashabu Rasulillah ala ahdihi yatadiruna al-isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum tsumma yusalluna wala yatawaddauna, ya. Dahulu para sahabat di zaman Nabi menunggu sholat Isya sampai kepala mereka terangguk-angguk karena ngantuk, ya, sambil duduk gitu ya, ngantuk. Kemudian mereka sholat ikut bersama Nabi dan tidak mengulang wudunya. Ya, hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ad-Darqutni. Ya. Jadi tidur di sini tidak tidak dimutlakan semua tidur ya, tapi kami cenderung kepada pendapat yang merinci. Ya, kalau tidurnya tidur yang terlelap, sudah tidak sadar, tidak menyadari di sekelilingnya, tidak mendengar, tidak merasakan apa-apa, maka batal. Namun kalau tidurnya masih, telinganya masih mendengar, masih setengah sadar ya. Contohnya misalnya orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah sambil duduk ya, kadang bangun, kadang ngantuk lagi, kadang bangun ya. Telinganya masih mendengar walaupun mungkin tidak bisa menangkap isi khutbah secara sempurna ya. Maka kami cenderung kepada pendapat tidur yang sedikit, tidur yang tidak terlelap ya. Tidur yang masih ada kesadaran walaupun tidak sempurna, wudunya tidak batal. Qauluhu, perkataan penulis, wa naqidur rabi'u min nawaqidil wudu. Pembatal yang keempat dari pembatal wudu, masul mar'ati bi syahwatin, mengusap wanita dengan syahwat. Wa fi naqdil wudu'i bimasil mar'ati salah satu madzahiba lil ulama'i, ya. Pembahasan tentang mengusap wanita membatalkan wudhu atau tidak, ini ada 3 mazhab di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, al-awalu yanqudul wudu'a mutlaqun. Pendapat yang pertama, batal wudunya secara mutlak, ya, menyentuh wanita. Wa huwa madhabu syafi'iyati, ini pendapat madhab syafi'iyah. Ya, bisa dilihat di Al-Majmu'. Wahtajju, ya, madhab syafi'iyah memiliki argumentasi, memiliki dalil firman Allah Ta'ala biqaulillahi ta'ala aula mastumun nisa, surat An-Nisa ayat 43. Qalu, mereka mengatakan, ya, al-lamsu yutlaku alal jasil yadi bil yadi, ya. Makna al-lamsu di situ dimutlakan yaitu mengusap dengan tangan, ya, diartikan atau ditafsirkan mengusap dengan tangan, meraba dengan tangan. Jadi kalau sudah wudu, ya, bersentuhan dengan wanita, ya, maka batal wudunya. Ya, ini mutlak. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Asal di pendapat yang kedua, layan kudu illa bisyahwatin. Tidak batal kecuali dengan syahwat. Wa huwa madhabul Hanabilah. Ini menurut mazhab Hanabilah. Ya. Bisa dilihat di Al-Mughni, ya, dalam kitab Al-Mughni. As-salisu yang ketiga, masul mar'ati la yanqudul mutlaqan illa idza kharaja minhu syai'un wa huwa as-shawabu. Pendapat yang ketiga, mengusap wanita tidak membatalkan secara mutlak kecuali ada yang keluar. Ya, ada sesuatu yang keluar. Ya. Wa huwa as-shawab, dan ini yang dipilih oleh penulis. Ya. Li'annahu la yujadu dalilun fi naqdil wudu'i min masil mar'ati, ya, karena tidak ditemukan dalil mengusap perempuan itu membatalkan wudu. Ya, jadi makna mengusap dengan lamastum itu, makna lamastum tidak dimaknai dengan masil mar'ati, mengusap wanita, bukan itu maknanya, ya. Walaisa ma'na dzalika, ya, annahu yajuzu lirrajuli
an yamassal mar'atal aznabiyata bal masul mar'ati al aznabiyati muharramun, ya. Bukan berarti, ya, menurut pendapat yang ketiga, mengusap wanita tidak membatalkan wudhu kecuali ada yang keluar. Ya, yang keluar ini maksudnya adalah air mani, ya. Bukan berarti seorang laki-laki boleh mengusap wanita yang ajnabiyah, wanita yang boleh dinikahi, ajnabi, ya, wanita yang boleh dinikahi, wanita uh, yang bukan mahram, ya. Bahkan mengusap wanita ajnabiyah, ya, hukumnya haram, ya. Jadi mengusap dengan sengaja wanita ajnabi itu hukumnya haram. Bahkan dalam hadis disebutkan ditusuk dengan besi yang panas itu jauh lebih baik daripada mengusap kulit wanita yang bukan mahramnya atau wanita ajnabiyah, ya. Wa amma qauluhu ta'ala. Adapun firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43, aula mastumun nisa, fal muradu maksudnya adalah al-jima'u, yaitu persetubuhan. Ya, jadi Al-Quran itu kalau berbicara tentang hal-hal yang sifatnya adalah urusan ranjang itu dengan bahasa kiasan. Ya, seperti uh, suami mendatangi istri bercocok tanam itu maksudnya adalah uh, bersetubuh, ya, memasukkan sperma ke dalam rahim istrinya. Itu dikatakan dengan bercocok tanam, ya, dengan bahasa kiasan. Ini juga sama. Lamastum, ya, lamastum nisa, kalian melakukan jima, melakukan persetubuhan dengan para istri kalian. Walaisan muradu al-massa bil yadi. Jadi tafsirnya bukan mengusap dengan tangan, tetapi bersetubuh. Bisa dilihat di uh, tafsir dari At-Tabari, ya. Tafsir At-Tabari, makna lamastum nisa maknanya adalah al-jima. Qauluhu, perkataan penulis, wan nakidul khamisu min nawaqil wudu'i, pembatal yang kelima dari pembatal-pembatal wudu, masul farji bil yadi kubulan kana au duburan, mengusap kemaluan bagian depan ataupun yang belakang. Wal muradu bil yadi, maksud dengan tangan artinya batinul kafi au zohruhu, ya. Bagian tangan bagian dalam telapak atau bagian punggungnya, punggung tangan, ya. Wal muradu aidan min duni haidin, ya. Dan juga maksudnya adalah tanpa ada penghalang, bi an yamussa al-lahmu al-lahma, ya, musal lahmu lahma, ya. Jadi kulit bertemu dengan kulit, ya, tanpa ada penghalang. Jadi kalau mengusap kemaluan ada penghalang, berarti kulit tidak bertemu dengan kulit, daging tidak bertemu dengan daging, maka tidak batal. Wa dhahaba ba'dul ulama'i, sebagian ulama ada yang berpendapat ila annahu la yanqudul mutlaqon, ya, tidak batal secara mutlak. Ya. Wastadallu bihadisi Qais bin Talqin an abihi. Mereka berdalil dengan hadis Qais bin Talqin dari ayahnya. Ya, beliau mengatakan qadimna ala nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, dahulu kami mendatangi Nabi. Faja'a rajulun ka'annahu badawiyyu, datang seorang laki-laki, sepertinya laki-laki tersebut adalah orang Arab Badawi, ya, Badui. Dia bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mata fi masil rajuli zakarahu ba'da ma yatawaddu. Ya. Bagaimana menurutmu ada seorang laki-laki yang mengusap kemaluannya setelah dia berwudu? Rasul menjawab,
hal huwa illa mudghatun minhu aw qala bad'atun minhu. Bukankah itu sepotong daging bagian dari tubuhnya? Ya. Nabi menjawab seperti itu. Jadi secara implisit atau secara tersirat ya, mengusap kemaluan berdasarkan hadis Qais bin Tolkin dari ayahnya itu tidak batal. Ya, jadi seorang Arab Badui tadi bertanya apakah uh, bagaimana menurutmu seorang laki-laki yang mengusap kemaluannya setelah berwudu? Nabi tidak mengatakan batal wudunya atau ulangi lagi wudunya, tidak. Tapi Nabi mengatakan bal huwa illa mudghatun minhu aw qala bad'atun minhu. Bukankah itu sepotong daging yang merupakan bagian dari dirinya? Ya, jadi kemaluan itu bagian dari tubuhnya. Dikeluarkan Abu Dawud dalam kitab Thaharah ya, bab rukhsah fi dzalik. Kemudian juga Imam Tirmizi, ya, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, dan Ahmad. Mudghatun yang dimaksud dalam hadis tadi kit'atun minka, ya, sepotong bagian dari dirimu, ya. Jadi kemaluan itu kan dia tidak ada tulangnya, ya, jadi sepotong daging, sekerat daging, ya. Wa qala badrul ulama, sebagian ulama yang lain berpendapat ya sungguhnya khabar Talq ibni Aliin, kabar yang datang dari Talq ibni Ali itu mansuhun, ya, dihapus, hadisnya dihapus atau dianulir, ya. Bihadisi Yusrati binti Sofwana, dihapus dengan hadis yang datang dari Busrah binti Sofwana. Kita lihat di catatan kaki. Ya, penulis akan menyebutkan tahrijnya, ya. Jadi dihapus. Jadi hadis yang datang dari Talqi ibni Ali, walaupun hadisnya dikatakan ahsan, ahsanus syai'i, dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian Ibnu Mulkin mengatakan ada yang mendoifkan dan ada yang mensahihkan, ya. Ya, menurut sebagian ulama hadis tersebut dimansuh, ya. Alasannya kita lihat li'anna Talqa ibni Ali kana kudumuhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, awwala sanatin, ya. Li'anna karena Talqa ibni Ali datang kepada Nabi pada tahun pertama dari sinil hijrati, dari tahun-tahun hijrah, ya, tahun pertama hijrah, ya, peristiwanya yaitu Talqa bin Ali datang kepada Nabi bertanya tentang menceritakan tentang seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi. Itu pada tahun pertama dari tahun-tahun hijrah. Hai sukana al-muslimuna yabnuna masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada waktu itu kaum muslimin sedang membangun masjid Rasulullah bil Madinati, di Madinah. Wa amma hadisu Busrati binti Sofwana pamutaakhir. Ya, adapun hadis yang datang dari Busra binti Sofwan ini kejadiannya setelah lewat dari tahun pertama, artinya di akhir, ya. Maka hadis yang datang terakhir itu nasih, yang menghapus hadis yang sebelumnya atau statusnya mansuh, yang dihapus. Itu alasan pertama. Nah, mutaakhirun, ya. Karena seolah-olah
dua hadis tersebut ya bertentangan, satu berpendapat secara tersirat itu tidak batal, sedangkan hadis yang datang dari Busroh binti Sofwan batal. Ya, maka hadis yang lama itu dihapus, dimansuh dengan hadis yang terbaru, yang akhir. Ya. Kita lihat catatan kaki. Catatan kaki yang kedua bisa dilihat di Sahih Ibnu Hibban. Ya. Penjelasannya ada di situ. Kemudian alasan yang kedua, wakada hadisu Talqi ibni Aliin mabqon alal asli. Ya. Hadis yang datang dari Talqi ibni Ali dalam istilah usul fikih namanya mabqon alal asli. Hadis yang dipahami secara tersirat. Ya. Mubakon bisa, mabqon juga bisa ya. Ya, isim maf'ul ya. Alal asli ya, tersirat ya. Jadi ditetapkan atas dalil atau atas hadis. Terjemah bebasnya tersirat ya, makna yang tersirat. Ya, disimpulkan dari jawaban Nabi, bukankah kemaluan itu sepotong daging bagian dari tubuhnya gitu ya. Wa hadis Busrah binti Sofwan, adapun hadis Busrah binti Sofwan nakilun. Ya. Nakilun itu maknanya tersurat, ya, eksplisit, jelas, ya. Tidak perlu dengan cara menyimpulkan, dari lafadznya jelas, ya. Maka kaidahnya dalam usul fikih wan nakilu muqaddamun, ya. Wan nakilu muqaddamun. Yang tersurat itu didahulukan, ya, kepada yang mabqon, ya, yang tersirat. Di anna ahkama asy-syari'i nakilatun amma kanu alaihi, ya. Jadi hukum-hukum syariat itu, hukum-hukum dari asy-syari', pembuat syariat itu uh, yang tersirat, yang tersurat, ya, yang tersurat. Jadi yang tersurat itu didahulukan daripada yang tersirat. Di anna ahkama syari'i nakilatun amma kanu alaihi. Ya. Jadi hukum-hukum dari Allah sebagai pembuat syariat itu nakilah, dinukil, ya, yang tersurat. Waswabu fi hadzal mas'alati, maka menurut Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, pendapat yang benar dalam masalah ini, anna masal farji yang kudul wudu mutlaqan, ya. Mengusap kemaluan membatalkan wudu secara mutlak, ya. Jadi beliau memilih pendapat ya, membatalkan mengusap kemaluan yang depan maupun yang belakang itu batal. Dengan catatan tidak ada penghalang, ya. Tidak ada penghalang. Li hadis Busrah binti Sofwan, berdasarkan hadis Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Karena beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang mengusap kemaluannya, maka dia berwudu, maka dia wajib berwudu. Maka hendaklah dia berwudu. Ya, jadi kalau batal ya karena memegang kemaluan, maka ketika dia akan sholat wajib berwudu. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, ya. Kemudian An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hasanun sahihun, ya. Kemudian Ibnu Hajar, ya, mengutip perkataan Abu Dawud, wa qultu li Ahmad
Imam Abu Dawud berkata kepada Ahmad, hadis busroh, apakah hadis busroh itu tidak sahih? Ya, Imam Ahmad mengatakan, wah sahihun. Ya, hadisnya sahih. Itu ya. Demikian juga Ad-Darqutni menilai hadisun sabitun, hadisnya sahih dan sabit. Ya. Yahya bin Ma'in juga mensahihkan. Ibnu Adil Bar, Abu Hamid, Asy-Syarqi, kemudian Baihaqi, Al-Hazimi meriwayatkan juga dan seterusnya ya. Wa ma idza massa farjahu min wara'i ha'ilin kasaubi aw law massahu bi dhira'ihi falayan takidu du'ahu ya. Adapun jika mengusap kemaluannya di balik penghalang seperti dengan kain atau mengusapnya bukan dengan telapak tangan atau bukan dengan punggung tangan tapi dengan hasta, maka wudunya tidak batal ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kami bacakan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.